Cidok, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak Dokter Ayu atas penjelasan mengenai produk knowledge-nya. Lalu kita lanjut ke acara inti yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yaitu Dokter Hewan Eko Prasetyo dengan topik fakta dan mitos steril pada hewan kesayangan. Untuk Dokter Hewan Eko kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Ajeng. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa hadir ya, walaupun dalam forum Zoom, tetapi tidak mengurangi esensi dari berbagi informasi, berbagi ilmu, sesi diskusi juga. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir dalam forum Zoom yang akan kita jalankan sekitar 45 menit ke depan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan terkait dengan steroid ini bisa dipahami sebagai satu upaya kita untuk bagaimana bisa mengoptimalkan kesehatan hewan kesayangan kita, anjing kita, kucing kita, agar selalu sehat dan selalu prima staminanya. Kenapa materi ini penting untuk kita pahami? Karena di luar sana banyak sekali mitos-mitos yang memang beredar, yang belum tentu benar. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas satu persatu. Oke, baik, langsung saja ya. Saya akan pelan-pelan menyampaikan slide demi slide, akan saya jelaskan dengan terperinci satu slide demi slide berikutnya. Baik, jadi kalau kita melihat dari apa yang sudah kita pahami sebagai satu bentuk upaya kita untuk menyejahterakan hewan kita agar dia bisa mempunyai lifespan yang panjang. Kan kita pengen tuh anjing kita, kucing kita usianya bisa 15 tahun, 20 tahun. Nah, salah satu upaya kita untuk bagaimana mengoptimalkan kesehatan, ini adalah salah satu kunci untuk meminimalisir resiko-resiko yang bisa berdampak akhirnya umurnya jadi pendek. Nah, sebenarnya acara ini sudah saya pernah sampaikan di acara salah satu platform ya, Vetafora, sekian tahun yang lalu. Waktu itu memang kita juga mengundang semua yang tidak hanya sekedar pet owner, tapi juga mahasiswa kedokteran hewan, dokter hewan juga, dan memang waktu itu kita berbayar ya pada waktu itu ya. Nah, kalau kita melihat kenapa sterilisasi ini penting, kita akan mencoba mengulik dari tiga hal terlebih dahulu. Satu hal yang penting adalah ternyata kedekatan kita dengan hewan kesayangan itu semakin ke sini semakin dekat banget. Sehingga sudah mirip kayak keluarga kita sendiri. Ini yang menjadi kenapa kita harus memikirkan sesuatu yang terbaik buat hewan kesayangan kita. Yang kedua, kita harus paham sterilisasi itu terkait dengan apa sih sterilisasi itu? Apa yang menjadi satu tujuan utama manfaatnya apa kita juga harus paham. Dan di outline yang ketiga, nanti akan saya sampaikan efek dan dampak sterilisasi. Nah, ini mungkin sekaligus ya meluruskan hoaks-hoaks yang beredar di luar sana. Jadi jangan sampai meninggalkan forum Zoom ini sampai berakhir karena di sesi yang ketiga saya akan membahas efek ataupun dampak dari sterilisasi serta bagaimana kita melihat adanya mitos-mitos yang mungkin akan kita diskusikan di outline yang ketiga. Oke, baik. Jadi saya akan mencoba pelan-pelan dengan satu sesi ke sesi yang lain. Sesi yang pertama kita perlu melihat bagaimana kedekatan manusia dengan hewan kesayangan kita. Kalau kita melihat ini berawal dari ketika hubungan kedekatan antara kita dengan hewan kesayangan ini sudah terjadi mungkin bahkan sampai 2000 tahun yang lalu. Di zaman dahulu kala sudah ada artefak-artefak yang itu menandakan bahwa kita dekat dengan hewan kesayangan, dengan anjing, dengan kucing. Kalau kita melihat di Mesir juga 1400 sebelum Masehi. Kemudian juga kalau kita lihat budaya-budaya di Eropa, di Prancis semuanya menandakan bahwa kita memang dekat dengan hewan kesayangan, baik kucing ataupun anjing. Nah, kenapa ini menjadi satu poin yang penting? Karena yang tadinya mereka liar, kucing-kucing liar, anjing juga anjing liar, lama-lama karena terjadi perubahan kedekatan dengan manusia, mereka mengalami perubahan temperamen. Yang tadinya galak menjadi agak humble, yang tadinya dia cukup resisten dengan manusia, lama-lama akan menjadi jinak. Dan semakin seiring berjalannya waktu, sekarang pun kita bisa melihat keluarga kita, salah satunya di antaranya adalah hewan kesayangan kita. Nah, dengan semakin intensnya kita berinteraksi dengan hewan kesayangan, maka terjadilah hubungan yang saling menguntungkan. Kita bahkan menjadi sahabat, bahkan menjadi keluarga. Mereka adalah anggota dari keluarga kita. Saya paham banget bagi teman-teman
pet lovers ya, sudah menganggap anjingnya, kucingnya, mungkin kelincingnya itu sudah kayak keluarga sendiri. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kita harus perhatian ekstra ketat kepada mereka, karena mereka sesungguhnya adalah bagian dari keluarga kita. Nah, kalau kita melihat dari perkembangan zaman ke zaman, dari era pada waktu itu masih dalam masa penjajahan, masa di mana belum stabil kondisi ekonominya, kemudian mulai mempunyai pendapatan yang cukup untuk menghidupi hewan kesayangannya, maka kita bisa melihat ternyata kedekatan itu nggak cuma sekedar hubungan antara kita dengan hewan kesayangan kita. Kita juga harus mempertimbangkan nutrisinya, mempertimbangkan perawatan giginya, vaksinasinya, kontrol parasit, dan juga kesehatannya. Sehingga kalau kita lihat banyak yang menjadikan satu foto ataupun mungkin foto kartun gitu ya di belakang masjid, di belakang mobil maksud saya, itu mirip yang ada di slide bahwa mereka juga termasuk anggota dari keluarga kita. Sehingga kedekatan inilah yang akhirnya kita harus perhatian banget kepada mereka karena mereka adalah bagian dari keluarga kita. Nah, dengan kondisi itu, maka populasinya semakin lama semakin meningkat. Bukan populasi yang sedikit ya tentunya karena sekali melahirkan bisa 2 ekor, 3 ekor, bahkan 4 ekor. Dan populasi yang semakin meningkat inilah yang harus kita waspadai, rekan-rekan sekalian. Kenapa kok perlu kita waspadai? Ketika terjadi ledakan populasi, maka ketika ada wabah, maka wabah penyakit itu akan susah untuk dikendalikan. Sehingga agar kondisi tersebut bisa diantisipasi, maka ketika ada suatu ledakan populasi, kadang-kadang anjing ataupun kucing kita itu tidak sepenuhnya terpenuhi kebutuhan gizinya. Dia tidak bisa dirawat dengan baik karena yang tadinya cuma 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, akhirnya tidak semuanya bisa termonitor dengan baik. Akhirnya apa? Dampaknya staminanya lemah dan ini menyebabkan tingkat resiko terhadap adanya paparan penyakit semakin tinggi, apalagi penyakit yang zoonosis. Nah, apa itu penyakit zoonosis? Penyakit zoonosis adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan juga kadang-kadang dari manusia ke hewan juga dan bisa menyebar kemana-mana. Sehingga kenapa kontrol populasi ini menjadi suatu hal yang penting? Karena dengan semakin meningkatnya populasi, maka kita akan bisa melihat jumlah paparan kuman ketika terjadi outbreak atau wabah juga akan semakin tinggi. Kita bisa bayangkan 1 ekor betina yang tidak dilakukan sterilisasi, maka ini akan menghasilkan rata-rata ya dengan adanya 2 jantan dan 2 betina. Ini kita bisa melihat di diagram ini 8 bulan kemudian akan semakin banyak anak keturunannya. 16 bulan kemudian ini juga akan semakin banyak anak keturunannya. Dan kalau kita melihat dari beberapa jurnal, ini menjadi satu perhatian kita. Karena ketika terjadi overpopulasi, banyak jurnal ilmiah yang menyebutkan. Salah satunya adalah Wildcat Foundation, kita bisa melihat bahwa overpopulasi yang terjadi ini bisa menyebabkan kondisi yang mencekam, bahkan sampai 40.000 ekor kucing di shelter itu akhirnya dilakukan eutanasi. Karena kalau kita melihat ini sudah pada fase terjadi overcrowded populasi. Ini terjadi kalau dilihat di USA ketika kondisi memang terjadi overpopulasi yang ekstrim dan sangat membahayakan keselamatan. Nah, kalau kita lihat dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, yang tadinya ya hanya 2 ekor jantan, 2 ekor betina, maka pada tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, ini terjadi multiplikasi. Ini terjadi multiplikasi yang sedemikian hebat sehingga 8 tahun kemudian populasinya menjadi 2 juta ekor. Bisa dibayangkan kalau tidak dilakukan sterilisasi. Dan ini menyebabkan kenapa semua negara, termasuk Amerika, termasuk Jerman, Eropa, bahkan negara dekat kita juga fokus terhadap memonitor, mengontrol populasi hewan kesayangan. Tidak cuma kucing, tapi juga anjing. Nah, populasi yang semakin meningkat ini kalau kita melihat tadi di Amerika, ini di Australia, kita bisa melihat bahkan terjadi stamping out. Jadi istilah stamping out ini adalah meminimalisir adanya overpopulasi. Kalau kita melihat sampai 2 million homeless community cats itu untuk akhirnya dietanasi karena sudah mencapai pada tahap yang mengkhawatirkan. Ini terjadi di Australia. Kemudian juga di tahun 2020 ya, ini sudah di-announce bahwa memang ketika terjadi overpopulasi, ada 2 juta ekor kucing yang dietanasi di tahun 2020. Tidak cuma sekedar itu rekan-rekan, di Malaysia, negara tetangga dekat kita, ini juga di sini disebutkan bahwa kalau kita melihat estimasi ada 100.000 kucing yang akhirnya dietanasi ketika memang kondisi tersebut menyebabkan situasi di mana mengancam
kesejahteraan manusia, mengancam kesehatan manusia. Dan ini menjadi satu hal yang pada akhirnya dijadikan satu program untuk dilakukan spaying atau neutering atau yang sering kita sebut sebagai sterilisasi. Karena sudah terjadi overpopulasi ini di negara kalau tadi Amerika, kemudian Australia, ini Malaysia negara tetangga kita juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, demikian juga tidak jauh-jauh kalau tadi di luar negeri, ini di dalam negeri sendiri di Solo. Di Solo Raya ini kalau kita melihat ada 1.200 ekor kucing yang dibuang di Solo Raya dan ini meningkatkan kecemasan, kecemasan yang menyebabkan pada saat situasi terjadi wabah, maka kucing-kucing liar yang tidak ada yang punya gitu ya, mereka tidak terawat dengan baik dan berpotensi untuk menularkan penyakit. Ini juga kalau kita lihat di jurnal ini pada waktu kita melihat di tahun 2020 ada 800 ekor kucing yang dibuang. Di 2019 ada sekitar 700 ekor kucing. Artinya terjadi lonjakan kasus yang drastis ketika terjadi overpopulasi. Ketika mereka dibuang, mereka beranak pinak, bukannya bertambah sedikit, namun yang terjadi adalah bertambah banyak. Nah, demikian juga di Jakarta, rekan-rekan sekalian. Di Jakarta itu diperkirakan ada 2,8 juta ekor di tahun 2021. Nah, jumlah ini itu didominasi oleh kucing yang tinggal di jalanan ibu kota. Bayangkan ketika ada 2,8 juta ekor, tidak cuma 2 ekor, tidak cuma 8 ekor, tapi 2,8 juta ekor ada tinggal di jalanan ibu kota. Dan ini tentunya mengganggu kenyamanan ketika terjadi overpopulasi dan akhirnya menyebabkan kerentanan, tidak cuma kerentanan penyakit pada kucing, tapi ketika ada wabah yang bisa menular ke manusia, maka kerentanan itu juga bisa menyebabkan manusia juga menjadi rentan. Sehingga sterilisasi ini menjadi salah satu jurus ampuh untuk mengendalikan populasi. Nah, menginjak ke tema yang kedua, sebelum yang kedua, kita harus menyamakan persepsi kita terlebih dahulu bahwa dengan semakin meningkatnya populasi, itu akan meningkatnya potensi-potensi penyakit yang sifatnya zoonosis. Dan akhirnya, program sterilisasi ini menjadi satu program andalan untuk meminimalisir agar tidak terjadi overpopulasi. Kemudian, yang bisa dilakukan adalah dengan sterilisasi agar bisa meminimalisir agar jumlahnya tidak semakin banyak. Non-surgical sterilization dan yang kedua adalah kondisi ini belum memungkinkan karena kondisi ini memberikan dampak yang kalau kita melihat secara fisiologi ketika dilakukan sterilisasi dengan suntik KB dan sebagainya itu justru memberikan dampak yang negatif. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, poin yang kedua, setelah kita melihat kedekatan manusia, akhirnya kucingnya, anjingnya bertambah banyak, akhirnya ada overpopulasi. Nah, sterilisasi ini menjadi satu solusi yang harus kita jadikan sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi. Nah, kita akan mencoba ke outline yang kedua. Outline yang kedua ini kita akan kupas apa sih sterilisasi itu. Kalau kita melihat steril itu dalam ilmu kebidanan ya adalah kondisi di mana tidak bisa punya anak, tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, lawan katanya fertil. Kalau yang fertil itu kondisi yang dia subur, bisa menghasilkan keturunan. Kalau kita lihat yang disebut sebagai sterilisasi, ini adalah suatu proses. Jadi suatu proses di mana individu tertentu, dalam hal ini hewan kesayangan kita ya, bisa anjing, bisa kucing, bisa kelinci, itu tidak mempunyai harapannya tidak mampu menghasilkan keturunan dengan proses yang namanya sterilisasi. Nah, kita akan mencoba mengupas lebih detail nih. Kalau kita melihat definisi yang lazim kita pahami adalah tindakan untuk bagaimana mencegah agar individu tersebut tidak menghasilkan keturunan atau tidak menjadi bunting. Nah, dengan tidak menjadi bunting, maka populasinya tidak semakin banyak. Tujuan utamanya jelas agar tidak bunting. Tujuan utama, walaupun ada nanti ada tujuan sekunder, biar lebih kalem kucingnya, biar tidak kelayapan kemana-mana, biar tidak sensi, yang betina tidak mengalami premenstrual syndrome juga, moodnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Nah, tapi tujuan utamanya adalah untuk agar bagaimana dia tidak bunting. Nah, kemudian kalau kita melihat ada yang sudah saya singgung di depan, prosesnya itu ada dua. Yang pertama, sterilisasi dengan tindakan bedah yang sering kita sebut sebagai surgical sterilizations. Yang kedua adalah sterilisasi bukan dengan tindakan bedah atau non-surgical sterilizations. Nah, kita akan kupas satu persatu ya terkait dengan proses bagaimana kita mensterilkan hewan kesayangan kita. Kalau berdasarkan prosesnya yang kita sebut sebagai surgical sterilizations, ini adalah tindakan operatif, tindakan di mana kita akan melakukan operasi dan dilakukan pengangkatan pada organ reproduksi primer. Nah, organ reproduksi primer itu kita angkat
Kalau yang jantan namanya testis. Nanti akan saya tunjukin apa sih testis itu, bentuknya seperti apa, nanti akan saya tunjukin. Kalau yang di betina, indung telur atau rahim. Nanti juga akan saya tunjukkan. Yang diambil itu yang mana sih dok? Kalau kucing saya di steril tuh, kalau yang betina yang diambil mana, yang jantan diambil mana? Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami. Ada istilah vasektomi dan tubektomi. Kalau vasektomi sama tubektomi itu tidak diambil, tapi hambat salurannya. Jadi ada kondisi di mana saluran di mana produksi sperma itu dihasilkan sampai ke ujung penis kalau yang jantan, atau tempat di mana sel induk atau yang sering kita sebut sebagai ovum itu dihasilkan, kita hambat agar tidak sampai ke vagina, dan ini juga bisa menghambat terjadinya perkawinan ya, tidak bertemunya antara sperma dengan ovum. Nah, kalau kita melihat secara gampangnya nih, agar kita ada bayangan, kalau yang di jantan itu namanya testis atau buah pelir. Kalau yang betina yang kita ambil adalah indung telur dan rahimnya. Secara anatomi bisa kita lihat di slide yang sudah kita sajikan ya. Kalau kita melihat yang disebut sebagai testis itu ada satu eh, bentukan ya, bentukan seperti kelereng, ada dua, seperti kelereng ada dua itu. Kalau kita melihat ada di bagian belakang. Nah, ini nih. Ini adalah yang namanya testis. Ini adalah testis, di mana testis ini nantinya akan kita ambil kalau yang di hewan jantan ya. Karena testis inilah yang menyebabkan akhirnya kucing jantan birahi, akhirnya sperma diproduksi. Nah, ini ada di bagian testis ini yang saya lingkari ini testis namanya. Nah, kemudian kalau kita melihat nih kalau kita melihat di betina ya, di betina itu namanya bukan testis, tapi namanya adalah indung telur atau yang sering kita sebut sebagai uterus sama ovarium. Nah, ini bentuknya testis seperti ini. Ini adalah yang sudah kita ambil. Ketika diambil bijinya ya seperti ini testisnya. Kalau yang di betina ada indung telur, di mana kalau kita melihat ovarium ya, ovarium itu tempat diproduksinya sel telur dan juga hormon-hormon reproduksi seperti estrogen. Nah, ini kalau diambil ini yang kita ambil nih, yang paling kanan ini coba saya pakai laser ya. Nah, ini ovarium di sini nih, ovarium nih. Ovarium di sini, ini juga ovarium kanan, ovarium kiri. Nah, sepanjang saluran ini yang kita sebut sebagai uterus. Ada kornu uteri di bagian yang seperti tanduk ini namanya kornu uteri. Di sini ada bifurkasio uteri, dan di sini adalah corpus uteri. Nah, ini mungkin ada istilah kedokteran yang kurang familiar ya. Tapi yang diambil itu adalah ovarium sama uteris. Dari yang cord uteri, bifurkasio, kita ambil juga sampai ke corpus uterinya. Nah, ini yang diambil agar kita punya gambaran ya terkait dengan bagaimana kita bisa melihat ketika baik hewan jantan ataupun betina itu dilakukan sterilisasi. Nah, kalau tadi kita sudah sampaikan ada dua proses ya, proses yang sifatnya surgical kita ambil dan ada yang non surgical. Nah, kalau kita melihat yang non surgical ini tidak dengan tindakan bedah. Nah, tindakan ini diintervensi tidak dengan melakukan pembedahan, tetapi dengan bagaimana ada tindakan medis tertentu untuk mengintervensi siklus reproduksi pada hewan betina, sehingga akan kacau tuh, akan kacau siklusnya. Di manusia ini lazim dilakukan baik dengan pil. Nah, ini kalau kita melihat nih, ini adalah alat-alat kontrasepsi nih. Alat-alat kontrasepsi ini untuk mencegah agar tidak bertemunya sperma dengan ovum, agar tidak terjadi proses fertilisasi. Nah, bisa dengan suntik KB, bisa dengan pil KB untuk hewan betinanya. Maksud saya untuk yang betina ya, yang betina. Suntik KB, pil KB. Uh, Kemudian yang lazim dilakukan di kedokteran manusia biar tidak hamil, biar tidak bunting, itu bisa dengan suntik KB dan pil KB. Tapi kalau untuk yang pejantannya bisa pakai kondom dan sebagainya, bisa pakai IUD kalau untuk yang cewek ya. Nah, karena kita berhubungan dengan hewan kesayangan, beberapa pertanyaan sering tuh di meja praktek, dok boleh nggak disuntik KB, dikasih pil KB? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian, selain dua hal itu, pil KB dan suntik KB, ada juga gene transfer. Kalau kita melihat perbedaannya ya, perbedaannya memang cukup berbeda banget. Ketika kita menggunakan obat-obatan sediaan yang menghambat siklus reproduksi atau mengganggu siklus reproduksi, ini ada risiko yang bisa menjadi fatal karena bisa mengarah ke biometra. Nah, beda dengan yang gene transfer ya, itu memang manipulasinya lebih ke arah biologi molekuler dan itu lebih tinggi teknologinya. Di Indonesia belum ada.
Nah, bisa juga diklik di YouTube saya, silakan diklik Eko DVM. Saya bahas rinci terkait bagaimana suntik KB dan pil KB itu haram dan yang halal adalah sterilisasi. Jadi biar kondisi hewan kesayangan kita sehat, bisa lifespan-nya panjang, bisa 15 tahun, bisa 18 tahun karena tidak stres oleh gangguan hormon reproduksi. Nanti boleh dikepoin YouTube saya, ketik Eko DVM. Di situ ada satu konten terkait dengan pentingnya kita memahami sterilisasi dan kita tidak boleh memberikan treatment suntik KB ataupun pil KB. Kembali lagi ke yang tadi kita sebutkan, kenapa ini tidak boleh? Apa sih isinya kok nggak boleh, dok? Kenapa kok ini membahayakan? Nah, kalau kita melihat dari literasi yang kita baca, dari Kemenkes ya, yang namanya Kemenkes itu kan menjadi satu institusi di negara kita yang dia memberikan panduan kepada kita sebagai warga negara tentang apa-apa yang berhubungan dengan kesehatan kita, termasuk dengan suntik KB. Jadi, suntik KB itu mengandung hormon estradiol, ada juga yang mengandung medoksiprogesteron. Dua hormon inilah yang dipakai di manusia. Demikian juga kalau kita menggunakan pil KB, maka itu juga mengandung hormon estrogen dan progesteron sintetis. Nah, kenapa kok bahaya? Kenapa kok ini berbahaya untuk hewan kesayangan kita? Kenapa kok tidak berbahaya untuk manusia? Tapi kenapa kok berbahaya untuk kesehatan hewan kesayangan kita? Ini sudah dilakukan penelitian yang cukup sudah lama ya, sejak tahun 2010, 2011, jurnal ini juga menjadi satu acuan kenapa pada saat diberikan kepada kucing ini bisa memunculkan menginduksi atau men-trigger terjadinya mammary cancer atau kanker payudara. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah dan ada jurnalnya yang sudah dijadikan sebagai dasar kenapa tidak boleh diberikan injeksi hormon yang akan memicu resiko terhadap adanya kanker pada payudara atau mammary cancer. Kemudian juga kalau kita melihat, kasihan banget ini kalau kita melihat akhirnya apa? Kelenjar susu yang dia bertugas untuk menghasilkan air susu itu mengalami abnormalitas fungsi sehingga terjadilah tumbuh ganda, terjadilah tumor, terjadilah cancer, terjadilah pertumbuhan sel yang di luar kendali dia sehingga harus diangkat. Ini juga kasihan, harus diambil dan kadang-kadang ketika kita tidak bagus pengambilannya, tidak tuntas pengambilannya ini bisa berulang. Jadi operasi yang dilakukan bisa menyiksa betina itu sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara diberikan suntik. Suntik KB, pil KB yang di dalamnya mengandung medoksiprogesteron, bisa mengandung hormon estrogen juga, dan ini bisa membahayakan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik. Pada waktu kita melihat pemberian hormon-hormon untuk mengganggu kesuburan diberikan, maka ini bisa memicu munculnya piometra. Jadi piometra itulah radang bernanah yang ada di bagian uterus. Ketika diberikan injeksi hormon-hormon yang biasa diberikan oleh manusia, kemudian diberikan untuk hewan kesayangan. Ciri-cirinya apa, dok? Ketika terjadi piometra, di bagian vagina ada leleran. Leleran yang berbau busuk, leleran nanah, dan biasanya ketika terjadi bakterimia, di mana bakteri itu bersirkulasi di seluruh tubuh, maka responnya menyakitkan. Dia akan demam, dia akan fibril gitu ya. Dia akan memberikan gejala-gejala yang akhirnya drop ketika terjadi piometra. Sehingga apa yang kita pahami ketika kita melihat penggunaan suntik KB ataupun pil KB ini dilarang. Sehingga kita harus mencoba memikirkan yang aman. Aman dan tentunya memberikan efek ketenangan kepada kita sebagai pemiliknya. Lalu bagaimana dengan upaya yang sudah dilakukan terkait dengan non-surgical sterilization ini yang tadi sudah kita sebutkan sebagai gene transfer ini sudah dilakukan penelitian sejak 2021, sudah 4 tahun yang lalu kita bisa melihat gene transfer ini menjadi satu pendekatan dan ini rekan-rekan sekalian diadopsi dari strategi yang sudah lazim terjadi di manusia sehingga kalau kita melihat tidak cuma untuk mengubah siklus dari uterus ya siklus reproduksi dari hewan betina, namun bisa kita melihat untuk berbagai macam penyakit. Ini menjadi satu tantangan dari dunia medis ataupun dari saintis-saintis yang ada di Indonesia, bagaimana gen carrier ini bisa memberikan dampak terhadap mulerin inhibiting substance di mana AMH ini yang sering kita sebagai sebagai kita sebut sebagai AMH ini akan berdampak terhadap bagaimana memanipulasi siklus estrus. Ini levelnya sudah tinggi, cuman sayangnya di Indonesia belum ada karena ranah penelitiannya akan terus berlanjut bagaimana ini bisa dijadikan sebagai terapi alternatif dengan diberikan single injeksi
seumur hidup. Ini akan mengubah sesuatu hal yang memang secara genetik akan berubah fungsinya menjadi steril pada akhirnya. Nah, ini memang di Indonesia belum ada, tapi sampai hari ini masih terus dilakukan penelitian. Nah, kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Karena itu tadi, ketika kita tidak melakukan steril, terjadi overpopulasi, maka dampaknya adalah akhirnya apa? Terjadi resiko-resiko yang membahayakan kesejahteraan manusia. Nah, ada juga nih klien saya yang datang ke klinik, boleh nggak sih dok di steril? Ada mazhab-mazhab tertentu ya, ada yang bilang itu halal, itu haram. Nah, terus terang saya tidak pandai, tidak pinter dalam hal membaca dalil-dalil dalam agama ya. Saya hanya mengandalkan mengandalkan apa yang saya jadikan sebagai satu pedoman bahwa nanti teman-teman boleh klik juga di Al-Bahjah TV ini bagaimana beliau menyampaikan bahwa steril itu diperbolehkan dan halal. Kenapa ini menjadi suatu hal yang penting? Karena ketika kita melihat aspek manfaatnya dibandingkan dengan aspek madorotnya, pada saat itu memberikan dampak di mana madorotnya lebih besar, maka steril ini dihukumi sebagai suatu hal yang halal dan diperbolehkan, bahkan disarankan ketika memang membahayakan, ada indikasi-indikasi medis yang bisa berdampak kepada keselamatan kucing itu sendiri. Nah, lebih jauh dari itu, ketika overpopulasi, ada penyakit yang menular ke manusia yang sering kita sebut sebagai zoonosis, itu bisa membahayakan kita, teman-teman. Jadi, ini hukumnya halal menurut ulama yang menjadi panutan juga terkait dengan hukum mensteril kucing. Jadi, nggak usah khawatir kalau kita melihat dasar hukumnya jelas, karena saya tidak begitu paham agama, beliau yang menjawab. Nanti boleh teman-teman klik linknya, ketik saja Al-Bahjah, bisa ditulis hukum mensteril kucing hewan lain. Nah, ini menjadi satu acuan untuk memberikan efek ketenangan dan ketentraman ketika kita melakukan steril. Oke, baik, kita akan menginjak ke outline yang ketiga, tujuan sterilisasi. Ini ada tujuan medis, ada non medis, ada juga aspek kesehatan masyarakat. Kenapa ini penting kita pahami? Karena tujuannya amat sangat mulia. Tujuannya amat sangat bagus banget untuk kita jadikan sebagai satu upaya untuk bagaimana memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin ya masih kontra dengan steril, maka informasi ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan sehingga orang yang tadinya menolak steril menjadi mendukung karena untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama, tujuan medis ya. Kalau kita melihat tujuan medisnya itu ini bisa meminimalisir terjadinya infeksi di saluran reproduksi. Baik piometra radang pada rahim ya, orsitis, radang pada testis, kemudian juga bisa meminimalisir adanya kerusakan organ reproduksi akibat kondisi lain. Misalnya ada trauma fisik, ada kecelakaan, dan sebagainya. Karena organ testisnya sudah diambil, tidak khawatir entah itu testisnya kejepit lah, atau mungkin kegigit temen lah, atau mungkin ada ektoparasit yang akhirnya bertumbuh kembang menyebabkan testisnya juga akhirnya membusuk dan sebagainya. Ini bisa diminimalisir. Kemudian juga meminimalisir juga resiko penyakit pada organ reproduksi. Ada prostatitis, ada endometritis, ada orsitis. Ini radang-radang yang terjadi di sepanjang saluran reproduksi. Nah, yang tidak kalah penting yang tadi sudah saya sebutkan adalah meminimalisir terjadinya kanker. Jadi kalau di prostat, di jantan ya, di jantan itu kelenjar prostat yang mengalami pembengkakan, bahkan dia membesar, berpotensi kanker itu disebabkan salah satunya adalah dia belum disteril dan tidak dikawinkan sehingga mengalami abnormalitas pertumbuhan prostat masih produktif tapi tidak dikawinkan, ini bisa menjadi pemicu. Untuk yang betina ada kanker rahim, ada kanker indung telur, ada kanker payudara yang tadi sudah kita lihat, mammary cancer ya, itu juga berpotensi ketika memang tidak kita steril dan dia tidak dikawinkan. Nah, yang tidak kalah penting adalah mencegah kematian pada anak atau induk saat melahirkan. Jadi ini wajar yang terakhir ini karena bagaimana dia bisa bisa punya anak, kan nggak mungkin punya anak kalau sudah steril ya. Jadi otomatis dengan disteril bisa mencegah kematian pada anak atau bahkan induk ketika melahirkan. Nah, kemudian yang non medis, ini penting yang non medis ini. Kalau yang tadi yang kita bicarakan semuanya adalah aspek medis. Nah, yang non medis ini sering menjadi satu polemik di warga masyarakat pecinta kucing ya, terkait dengan bagaimana manfaat steril, tujuan steril yang non medis ini. Untuk pejantan sama betina berbeda. Kita mencoba untuk kupas dulu secara lebih spesifik ya untuk yang pejantan. Ketika sudah disteril, maka akan mengurangi insting untuk kawin. Jadi aktivitas seksualnya bisa ditekan. Sehingga ketika kita punya kucing jantan nih, jarang pulang, 3 hari tidak pernah pulang, bahkan seminggu nggak pulang, pulang-pulang sudah kotor, sudah lemes, bahkan terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang lain. Karena apa? Karena pada waktu dia belum disteril, hormon testosteronnya tinggi. Maka ketika ada betina birahi, dia akan mencari betina birahi itu, bahkan sampai menunggui di rumahnya.
Bayangkan ketika dia belum disteril, tapi ketika dia sudah disteril, dia lebih tenang. Karena apa? Hormon testosteronnya drop. Tidak ada lagi hormon testosteron, tidak ada lagi insting untuk beraktivitas seksual. Jadi lebih kalem, lebih sering di rumah. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita pahami sebagai manfaat yang non medis. Yang kedua adalah meminimalisir perilaku seksual yang beresiko. Spraying, over libido, atau urin marking. Ini adalah perilaku yang kadang-kadang ketika dia urin marking, perabotan-perabotan kita berbau pipis kucing. Entah itu kursi kita, sofa kita, pintu kita, bahkan sepatu kita. Kadang-kadang saking apa ya, saking gemesnya itu, dia memberikan urin marking ke banyak tempat. Nah, kenapa ini penting kita pahami? Karena ketika dia belum disteril, hormon testosteronnya pada jantan masih tinggi, insting menguasainya juga masih tinggi. Dan cara dia untuk menandai area kekuasaannya adalah dengan urin marking. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya dengan disteril, maka ini bisa meminimalisir perilaku seksual yang beresiko. Kemudian mengurangi resiko luka-luka karena berkelahi. Pejantan unggul, pejantan yang testisnya gede gitu ya. Saya sering mengkebiri atau mensteril kucing jantan tuh ada yang testisnya gede banget. Saya bilang sama yang punya, wah ini kak luar biasa ini kak, testisnya gede banget. Oh iya dok, bener dok, emang dia di rumah itu dia suka ngelayap kemana-mana. Kalau ada pejantan lain dia langsung berkelahi. Dia merebutkan betinanya dengan kuat tenaga. Wajar karena testisnya gede. Jadi bagi rekan-rekan yang punya kucing kok diraba testisnya gede, itu perlu dipertimbangkan untuk segera disteril ya, biar tidak mudah berantem. Wajar kenapa dia sering berantem, karena dia mempertahankan ego dia sebagai pejantan unggul. Dampaknya apa? Ada kucing jantan ngelirik sedikit saja diserang sama dia. Nah, ini yang akhirnya bikin luka-luka dan melukai kucing tetangga, melukai kucing lain. Nah, ini bisa kita minimalkan dengan di steril. Kemudian juga kalau kita melihat kucing-kucing yang tidak disteril itu dia suka moody. Jadi dia mood swing. Jadi ada perubahan mood yang drastis. Kadang-kadang dia gampang dibelai gitu ya, kadang-kadang dia sensitif, dia nyakar, uh, gegana, gelisah, galau dan merana. Kenapa ini terjadi? Karena ada siklus hormonal di mana pada saat ketidakstabilan hormonal terjadi, itu akan berdampak terhadap situasi psikologisnya. Nah, dengan disteril, maka dampak psikologis yang merugikan tadi bisa diminimalisir. Nah, oke, tadi yang jantan ya, sekarang kita yang betina. Yang betina ini penting nih, biar tidak berisik, minta kawin terus, agar kita di rumah juga lebih tenang, karena betinanya sudah kita steril dan hormon estrogen ya, kalau betina estrogen namanya, sudah menurun dan harapannya dia lebih kalem, tidak mudah birahi dan tidak memberikan efek-efek yang mengganggu kita karena berisik minta kawin. Kemudian juga bisa meminimalisir perilaku seksual yang beresiko, nafsu makan yang turun, lesu, ngambek. Kadang-kadang ada ya pemilik kucing yang, aduh dok gimana dok kalau kucing saya birahi itu nafsu makannya turun, bahkan dia nggak mau makan sampai 2 hari 3 hari. Karena apa? Dia pengen kawin banget. Nah, padahal dilema nih kita, mau kita kawinin nanti punya anak kita juga yang ribet gitu ya. Pengeluaran per bulan juga semakin meningkat. Padahal kucingnya pengen kawin tuh. Nah, ini menjadi satu hal kenapa steril itu memberikan efek ketenangan. Ketenangan tidak cuma untuk kucingnya, tapi untuk pemiliknya. Karena nggak khawatir budgetnya bengkak ketika kucingnya bertambah banyak. Kemudian agak lebih kalem dan tenang. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi dampak psikologi yang merugikan tadi. Itu menjadi satu hal kenapa sterilisasi ini penting untuk kita pertimbangkan. Aspek kesehatan masyarakat. Yang terakhir nih, yang terakhir terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. Tujuan steril tadi sudah saya singgung di awal bahwa sebenarnya ketika terjadi ledakan populasi, terjadi overpopulasi, maka potensi penyakit yang menular ke manusia ketika terjadi wabah itu akan dengan amat sangat susah untuk dikendalikan. Sehingga wajar beberapa negara tertentu yang mereka membatasi populasi kucing, mereka harus mendaftarkan kucing peliharaannya berapa. Ke mungkin kalau kita RT RW ya itu harus didata betul, dimonitor populasinya. Kalau ada yang kelahiran juga harus dilaporkan. Tujuannya apa? Agar populasinya terkendali. Di tempat kita belum sampai ke situ ya. Kita hanya melakukan satu upaya untuk steril mandiri atau steril bekerja sama dengan komunitas atau steril bekerja sama dengan dinas. Nah, kenapa penting? Karena mencegah ketika terjadi wabah zoonosis. Wabah yang menular penyakitnya dari hewan ke manusia. Nah, ini menjadi satu hal yang penting kalau kita melihat apa yang sudah kita bicarakan di outline pertama kedua sudah sama-sama kita pahami. Terkait dengan riwayat kedekatan manusia dengan hewan, terkait dengan sterilisasi, manfaat, definisi, dan tujuan. Dan yang terakhir adalah efek dampak sterilisasi ini. Penting untuk kita pahami. Nah, kalau kita melihat nih, pada saat kita sudah membicarakan di outline pertama, kedua, ketiga, yang ketiga ini penting untuk kita pahami. Kenapa ini penting? Karena kita harus mengerti benar apa yang menjadi satu upaya kita untuk kita
jadikan sebagai konsekuensi logis ketika anjing ataupun kucing kita steril. Yang pertama, ini sering ditanyakan oleh pet owner ya, baik dog owner ataupun cat owner. Dok, kalau di steril itu kenapa ya Kak, kok dia itu pertumbuhan beratnya semakin meningkat? Semakin dia di steril, semakin tinggi potensi obesitas. Nah, ini yang harus kita pahami rekan-rekan sekalian. Pada saat dia di steril, hormon yang berpengaruh kepada reproduksi itu drop. Insting dia untuk bagaimana mengejar kepada betina, insting dia untuk kawin, bahkan pabrik hormonnya sudah kita ambil. Sehingga apa energi yang harusnya diberikan untuk bagaimana organ reproduksi itu memproduksi hormon jadi tidak ada. Akhirnya apa? Dia akan dialihkan ke pertumbuhan tubuh yang cenderung mengalami overweight, cenderung mengalami obesitas. Lebih kalem, lebih nyaman, dia lebih sering diem, dia akan semakin overweight dan obesitas. Dan ini adalah resiko penyakit oleh kondisi ini. Karena kalau melihat kondisinya, obesitas itu bisa berdampak macam-macam. Bisa ke diabetes mellitus, ke gula ya, bisa juga ke osteoporosis, ke pengeroposan tulang, ke pengapuran, ke radang sendi. Bahkan ketika obesitas maksimal dia juga bisa resiko gagal jantung dan gagal ginjal. Nah ini dampak-dampak berikutnya ketika dia mengalami obesitas. Lalu bagaimana dok? Saya pengen steril tapi saya nggak pengen obesitas. Ya tentunya kita harus bijak pada saat kita sudah memutuskan hewan kesayangan kita disteril, maka tentulah kita akan menjaga pola makannya. Kita akan mencoba membawa dia lebih sering berolahraga, bermain-main, lari-lari sehingga meminimalisir obesitas. Bahkan ada branding pakan tertentu yang didesain khusus untuk yang sterilized, untuk yang sudah disteril. Kalau kita nggak punya budget kemampuan finansial yang cukup, berarti kita harus mencoba sering bermain dengan dia. Kita ajak jalan-jalan, pakai harness gitu ya. Seminggu sekali kita ajak jalan-jalan, pastikan dia bermain, tidak cuma diem. Itu adalah konsekuensi logis yang harus kita ambil ketika kita mensterilkan kucing kita. Kemudian resiko berikutnya adalah menjadi malas bergerak dan kurang agresif. Ini juga mendukung akhirnya terjadi obesitas. Jadi biasanya seperti itu. Sehingga kita harus sering bermain dengan dia, harus mengajak kepada kondisi-kondisi yang akhirnya membakar lemak tubuh dia. Konsumsi pakannya lebih bagus diberikan sedikit-sedikit ya, tetapi relatif sering daripada sekali langsung banyak. Nah, yang ketiga, ini yang sering ditanyakan. Ada namanya ovarian remnant syndrome. Jadi ovarian remnant syndrome, ORS ini terjadi, kalau kita boleh sedikit buka terkait dengan ORS ini. Jadi ORS ini adalah kondisi di mana hewan sudah disteril, tapi dia masih memberikan perilaku, dia masih birahi. Dia masih pengen kawin. Ini yang betina ya, karena ovarian. Ovarian itu adalah organ reproduksi yang memproduksi estrogen dan juga yang memproduksi sel telur, namanya ovarium. Ini masih tersisa. Nah, pada saat tidak terangkat sempurna, ketika dilakukan proses sterilisasi dan tidak terangkat sempurna, ada sedikit saja tersisa sel-sel ovarium, maka dia akan tetap memproduksi estrogen, rekan-rekan sekalian. Dia akan tetap menghasilkan estrogen, dan ini akan memberikan gejala birahi. Nah, birahi tapi tetap tidak bisa bunting. Kenapa kok tidak bunting? Karena ovariumnya itu tidak mampu memproduksi jumlah sel telur yang cukup. Atau salurannya, uterusnya, tadi sudah kita lihat ya, ada kornu uteri, ada bifurkasio, ada korpus sudah kita ambil. Jadi nggak akan pernah bunting karena saluran yang mempertemukan sperma dengan ovum sudah kita ambil. Tetapi dia masih ada efek birahi karena masih tersisa. Tersisa yang menyebabkan produksi estrogen tetap berlanjut. Nah ini kalau kita lihat di slide yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, ini adalah ovarium, ada ketika dia tertinggal 1 senti saja, diameter mungkin setengah senti saja, ketika dia tertinggal, sel itu masih bisa memproduksi hormon-hormon yang akhirnya dia bisa birahi. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Kalau memang kita menduga kucing kita sudah disteril kok masih birahi, bisa dicek kadar estrogennya. Bisa kita lihat polanya. Ketika estrogen dia naik, kemudian dia turun, dan pada saat yang sama progesteronnya tinggi, itu baseline-nya akan ketahuan. Ketika dia mengindikasikan estrogennya melonjak, berarti masih ada sisa ovarium yang belum tuntas diambil. Bisa juga cara deteksinya dengan stimulasi dengan GnRH ataupun HCG. Atau dengan strategi AMH, anti mullerian hormon, itu untuk mendeteksi adanya hormon estrogen yang masih bersirkulasi. Kemudian kasus penyakit kelamin yang bisa berdampak ketika kita tidak melakukan steril itu pyometra, orsitis, prostatitis, dan endometritis. Ini penyakit organ reproduksi yang akan menyebabkan kondisinya drop, bahkan mengalami kematian. Apalagi pyometra ya. Pyometra itu fatal. Pengetahuan medis yang terkini juga menyimpulkan bahwa ketika terjadi pyometra, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diangkat uterusnya.
karena dia sudah mengalami apa yang kita sebut sebagai radang bernanah pada uterus ya, pada dinding rahim itu harus diambil. Ini yang terjadi rekan-rekan sekalian. Ini yang normal sebelah kiri, yang mengalami piometra sebelah kanan. Kita bisa melihat yang normal itu kecil, dia kayak tanduk kecil, tapi yang tidak normal dia mengembang besar. Dan di dalamnya itu mengalami pembusukan, di dalamnya banyak bakteri, banyak nanah. Sehingga kenapa ini harus diangkat dan harus diambil. Yang normal kecil seperti ini, tapi ketika dia mengalami piometra, ini parah seperti ini. Ini yang menjadikan kenapa fatal, yang piometra ya terutama. Ini yang lebih ekstrim lagi nih, kalau kita melihat sampai dia seperti pelembungan ya, seperti balon yang tadinya kecil, tipis dia bisa melembung seperti ini. Ini piometra yang parah. Ini piometra yang fatal untuk induk kalau nggak segera diambil. Nah, kalau kita sudah ambil, kita coba lihat di dalamnya itu sudah penuh dengan nanah. Gejalanya biasanya perutnya membesar, kalau dipegang sakit, suhunya tinggi, ada leleran di vagina berwarna kuning, dan biasanya berbau busuk. Hati-hati ketika kita melihat kucing kita ada gejala seperti itu. Nah, ini yang lebih jelas lagi ada discharge ya, ada leleran di vagina, ini perlu kita waspadai. Kemudian orsitis. Orsitis itu radang pada testis, rekan-rekan sekalian. Ini bisa mengalami keradangan karena infeksi bakteri. Nah, yang normalnya dia harusnya tipis, tidak merah, tidak radang. Ketika dia mengalami radang, dia akan membesar dan teraba panas. Kalau kita pegang dia sakit. Ini bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan fatal kalau menginfeksi di saluran di epididymis ataupun di testisnya. Nah, dengan disteril maka kita akan terbebas dengan penyakit orsitis ini. Ya, kalau kita lihat seperti ini yang lebih fatal lagi dan sampai kemerahan, sampai terjadi pembusukan. Yang normal jernih ya, bagus gitu bentuknya. Tapi yang sudah mengalami orsitis dia bisa mengalami keradangan yang parah. Nah, ini cara mendeteksinya gampang. Kita bisa melihat testisnya, kita raba panas apa enggak. Kemudian apakah dia sering menjilat area testisnya atau ada luka skortum di bagian pelindung testisnya luka apa enggak. Ini penting untuk kita deteksi. Atau ada kondisi tertentu dia mengalami atrofi, mengalami pengecilan karena terjadi abnormalitas fisiologi ketika ada penyakit yang ada di testis. Nah, ini gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat gede banget, jadi gede dan panas, bahkan sampai skortumnya, pelapisnya itu luka karena infeksi dari dalam. Nah, ini kalau kita udah steril, kita udah nggak ada lagi penyakit ini karena testisnya udah kita ambil. Lebih aman. Prostatitis, yang tadi saya sebutkan, prostat ya. Prostat itu adalah kelenjar reproduksi juga yang penting bagi kucing untuk bagaimana dia pada waktu dia normal kawin ya dengan dihasilkan sperma dia akan mengaktifasi kelenjar prostat dan akan memperlancar ketika dia kawin. Bagaimana ketika dia tidak disteril aktif tapi tidak dikawinkan maka prostat ini bisa berpotensi mengalami keradangan bahkan terjadi tumor. Nah, gejala yang muncul biasanya disertai dengan gejala orsitis. Teraba sakit, kita pegang juga terjadi abses, demam, dan dampak lanjutnya mirip dengan yang sebelumnya karena dia ada satu saluran yang menghubungkan bisa menyebabkan orsitis juga radang pada testis. Kemudian yang perlu kita pahami ini penting sekali. Yang perlu kita pahami nanti teman-teman boleh klik di YouTube saya, klik Eko DVM, nanti silakan klik lebih rinci, lebih detail terkait dengan bahaya suntik KB dan pil KB. Di situ saya bahas secara lebih rinci ya. Yang mana intinya adalah sterilisasi pada hewan kesayangan ini memberikan dampak yang baik ya terhadap kenyamanan hidup, lifespan-nya bisa lebih panjang. Nah, tidak cuma happy untuk hewan kesayangan, tapi kita juga tidak khawatir budget bulanan kita meningkat karena hewan kesayangan kita bertambah banyak ketika tidak disteril. Yang kedua, tidak hanya sekedar upaya untuk mengontrol ledakan populasi, namun yang tidak kalah penting adalah upaya meminimalisir resiko wabah penyakit. Kalau penyakitnya nggak infeksius sih nggak apa-apa ya, tapi kalau infeksius, selain dia menyebar dengan cepat antar kucing, kalau pas kebetulan yang zoonosis, rabies misalnya, leukositozoon, mungkin kalau kita melihat yang paling kita waspadai itu rabies ya. Rabies itu paling 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 kita harus waspadai. Kemudian penyakit-penyakit yang infeksius jamur misalnya ketika terjadi wabah jamur ada beberapa jamur yang menular ke kita juga harus hati-hati. Penyakit cacingan misalnya beberapa cacing pita juga bisa kita ketularan juga. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk kita waspadai. Kemudian sterilisasi harus dilakukan oleh dokter hewan. Kenapa ini penting? Karena kita harus memberikan kepada yang ahli. Karena ada dampak-dampak resiko-resiko yang muncul kalau tidak dilakukan oleh ahli. Misalnya apa? Tadi itu ternyata ada ovarium yang masih tersisa karena nggak tuntas ngangkatnya misalnya. Maka kita harus menyerahkan kepada ahlinya. Kemudian pentingnya membawa kesadaran bahwa sterilisasi itu adalah satu hal yang penting dan harus kita lakukan dan perlu kita sosialisasikan karena lebih banyak manfaatnya daripada mandorotnya. Pentingnya monitoring kesehatan saluran reproduksi untuk kita jadikan sebagai langkah awal untuk mendeteksi dini agar tidak semakin parah.
gangguan reproduksi tersebut dan berdampak kepada kesehatannya. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan ya. Betapa pentingnya kita memahami hal ini sehingga kita bisa meminimalisir informasi-informasi hoax yang beredar yang itu tidak jelas kebenarannya. Mudah-mudahan dengan presentasi ini apa yang menjadi keraguan bisa terjawab dan kita bisa memberikan ilustrasi pendekatan kepada rekan-rekan yang mungkin belum ada niat untuk steril, segera yuk kita sterilkan kucing kita ketika kita memang sudah tidak punya niat untuk kucing kita, anak bul kita, ataupun anjing kita beranak pinak. Barangkali begitu, jika ada pertanyaan atau ada suatu hal yang perlu diskusikan, boleh saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sesi berikutnya adalah sesi kita tanya jawab. Jika masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Dokter Ajeng. Baik, Oke. terima kasih banyak kepada Dokter Hewan Eko dan seluruh peserta yang sudah hadir dalam webinar sore ini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Eko bermanfaat untuk kita semua sebagai pet owner yang lebih peduli dan paham terhadap kesehatan hewan kesayangan kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom pertanyaan, nanti kita bantu untuk menjawabnya seperti itu. Oke, Dokter Ajeng, saya melihat ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Boleh mulai dari siapa dulu mungkin? Dari Mbak Nadia nih. Asupan nutrisi. Dok mau tanya untuk perawatan steril, setelah steril ya, asupan nutrisi apa yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi? Prinsipnya nih Mbak Nadia ya, Mbak Nadia, prinsipnya asupan nutrisi yang memang kita mencoba untuk menyesuaikan ya, karena pada saat disteril ya, pada disteril itu memang metabolisme tubuhnya itu akan lebih kalem sehingga dia lebih pasif. Kalau dia tidak sering olahraga, resikonya adalah obesitas. Jadi kalau boleh saran pada waktu pasca steril, ya kita boleh memberikan asupan-asupan nutrisi yang tidak memberikan dampak pertumbuhan yang cepat. Jadi diusahakan juga boleh pakan yang wet food ataupun yang memang lebih cenderung ya, lebih cenderung konten energinya itu lebih rendah. Lebih bagus lagi memang konsumsi pakan yang memang khusus untuk sterilize. Itu lebih disarankan. Tapi kalau enggak, bisa diberikan makanan yang biasa dikonsumsi, tapi ingat, karena dia mempunyai pola tumbuh yang kadang-kadang mengarah ke obes karena lebih kalem, itu harus kita batasi jumlahnya. Jadi asupan nutrisinya bisa dia batasi jumlahnya atau dipilihkan yang khusus untuk sterilize. Kemudian kalau yang tidak boleh dikonsumsi sebenarnya sebenarnya pada waktu kita memilih nutrisi tidak ada satu larangan khusus yang pada saat pasca steril tidak sama sekali boleh dikonsumsi. Boleh-boleh saja tapi jumlahnya itu harus disesuaikan. Karena apa? Pada tahapan lanjut itu akan bisa mengarah ke obesitas. Itu yang menjadi satu poin perhatian utama. Sehingga pastikan kucing yang kita steril tadi tidak malas untuk bergerak dan semakin gendut gitu ya, karena kondisinya itu memang lebih pasif ya, lebih pasif. Jadi kita harus menyesuaikan jumlah konsumsi makanannya. Jumlahnya saja diatur sedemikian rupa agar tidak mengarah kepada kelebihan. Kalau yang tadinya diberikan ad libitum, dia kapan mau makan ada, sekarang coba mulai lebih dibatasi sehingga apa yang dia makan tidak tertimbun sebagai lemak. Nah, itu sih yang menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Oh ya, satu lagi, yang tidak boleh adalah yang tidak sesuai dengan spek. Kalau kucingnya sudah kucing dewasa ya, ya kasihlah pakan yang adult. Jangan dikasih yang kitten gitu ya, karena kitten itu tinggi protein tapi rendah metabolisme energi. Kalau yang adult itu yang terjadi adalah proteinnya rendah tetapi energinya tinggi. Nah, kita pilih sesuai dengan speknya. Jangan memberikan spek nutrisi yang tidak sesuai dengan umurnya. Saya boleh lanjut ya Dokter Ajeng ya untuk yang pertanyaan ya biar bisa langsung kita respon. Kalau kita melihat usia minimal berapa dok untuk dilakukan steril? Nah, prinsipnya kalau kita melihat apakah jantan sama betina itu mempunyai umur yang sama, yang paling gampang adalah ketika kita punya kucing jantan, testisnya itu sudah turun ya, kita pegang skortumnya udah ada 2 biji, itu kisaran ya 6 bulan lah ya, 6 bulan 7 bulan. Bahkan ada yang 5 bulan sudah turun. Kemarin juga belum lama saya mensteril masih sekitar 6 bulan, masih kecil tesisnya. Tapi itu lebih bagus karena kalau masih kecil
dia belum terbiasa dengan hormon testosteron, jadi dia tidak sampai membuat habitnya sebagaimana ketika kita melihat yang disteril tapi udah tua. Kadang-kadang karakternya nggak berubah tuh, walaupun testisnya kita ambil. Semakin awal semakin baik ya, 6 bulan 7 bulan boleh. Betina juga sama. Betina itu pada waktu kita steril di usia 6 bulan 7 bulan, kadang-kadang nih 5 bulan sudah birahi. Tapi kita agak sedikit delay ya untuk memberikan kesempatan organ reproduksi itu berkembang dan layak untuk kita lakukan steril. Sama menyiapkan fungsi hati dan ginjal ketika kita harus melakukan bius total. Jadi bisa dilakukan 6 sampai 7 bulan. Jantan betina juga sama. Kemudian Mbak Sita Aprilia, kapan waktu yang tepat steril untuk kucing jantan dan betina? Jadi sudah saya jawab ya. Ketika memang sudah pada dewasa kelamin di 6-7 bulan. Kemudian betina masih menyusui anaknya baru 1 bulan berjalan. Nah, pada waktu di steril kami menyarankan minimal 2 bulan umur anaknya. Karena dia masih membutuhkan susu induk golden time-nya itu 2 bulan. Kalau masih 1 bulan kemudian kita steril, hormon-hormon reproduksi itu akan mengganggu sekresi air susu. Jadi nanti kasihan anaknya nggak dapat asupan susu yang ideal. Nah, kalau beli saran setelah dia menyusui selama 2 bulan baru programkan untuk steril. Skenario terburuk kalau keburu-buru pengen disteril, kemudian kita terlalu lama menunggu 2 bulan, boleh ya, boleh dilakukan 1 bulan, tapi kita harus mengupayakan anak-anaknya tadi kita kasih milk replacer. Kita kasih air susu untuk kitten agar menggantikan susu induk yang pasti akan drop pasca steril. Jadi itu mudah-mudahan menjawab ya. Jadi kalau mau di steril, idealnya lanjutkan sampai menyusui 2 bulan, baru steril. Kemudian, kalau memang urgensi banget, dia khawatir kita keburu dia bunting, boleh 1 bulan pasca melahirkan, tetapi konsekuensinya anaknya harus kita berikan milk replacer. Kita harus berikan susu pengganti untuk anaknya. Karena pasca steril, susunya akan drop, padahal anaknya masih harusnya nyusu ke induknya sampai 2 bulan. Nah, konsekuensinya itu. Idealnya 2 bulan, tapi kalau 1 bulan mau disteril, optimalkan kita pick up kesehatan anak-anaknya dengan kita berikan milk replacer. Kemudian nih ada pertanyaan lagi yang perlu kita coba respon juga. Untuk yang dogi, dogi jantan apa boleh dikasih madu? Boleh. Saya sering menyarankan ketika dia dehidrasi, ketika dia lemes, saya sering menyarankan berikan air madu disuapi. Air madu itu teman-teman tidak cuma sekedar menetralisir asam lambung, tapi kandungan madu itu bisa menambah energi. Jadi mau disteril mau enggak, boleh-boleh saja. Tidak ada larangan diberikan air madu. Tidak ada larangan diberikan madu terutama ya madu murni. Karena ada madu yang sudah ditambah dengan mint, madu yang ditambah dengan rasa jeruk, rasa stroberi, rasa apa-apa, kurma dan sebagainya. Berikan madu yang murni. Karena madu yang murni itu dia bisa menetralisir asam lambung ditambah dengan air ya. Kemudian dia juga bisa menambah energi. Saya sering menyarankan 1 gelas aqua sekitar 220 mili ya, ditambah 3 sendok makan madu. Nah, konsumsinya berapa? Tergantung berat. Kalau beratnya masih 3 sampai 5 kilo, biasanya 60 mili per hari. 20 mili pagi, 20 mili siang, 20 mili malam minimal. Lebih banyak lebih bagus ketika dia dehidrasi atau ketika dia lemes atau ketika dia asam lambungnya tinggi. Boleh dikasih air madu. Mudah-mudahan menjawab. Jadi tidak ada kaitannya mau sebelum steril, setelah steril madu tetap boleh diberikan. Kemudian masih dari Mbak Novi, untuk anak buli indoor apakah diwajibkan dilakukan steril? Populasi banyak, jadi wajib steril. Kalau dogi apakah dilakukan hal yang sama? Nah, kalau indoor kucing yang indoor, ketika dia memang full dalam monitoring kita, mungkin peluang dia untuk kawin kecil. Karena dia indoor ya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika dia birahi tinggi, dia minta kawin dan tidak kita penuhi hasrat dia, tidak kita penuhi keinginan dia untuk kawin, itu bisa memicu munculnya abnormalitas hormonal ketika terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi sebenarnya tujuannya tidak cuma sekedar meminimalisir agar dia tidak bunting, tapi untuk memberikan efek kenyamanan secara psikologis. Sehingga itu perlu dipertimbangkan walaupun alat bunyinya indoor itu lebih bukan memanusiakan ya, memperi kehewanankan kepada anak bul kita. Ketika memang sudah tidak ada niat untuk dikawinkan, ya lebih bagus disteril. Kemudian pertanyaan berikutnya, dok, populasi lebih banyak kucing ya, jadi wajib disteril. Kalau dogi apakah dilakukan yang sama? Sama saja. Dogi pun lama-lama juga akan sama dengan kucing ketika pecinta dogi juga semakin banyak. Kenapa kok seolah-olah jumlah kucing lebih banyak? Karena jumlah pecinta kucing kebetulan di Indonesia banyak yang
cat lover daripada dog lover. Sehingga lama-lama pun yang dog lover pun juga akan sama seperti cat lover karena semakin banyak pecinta anjing dan nanti pun akan sama, akan pada kondisi yang sama. Kemudian dok kan tadi dibilang testis disteril, apakah yang disisakan cuma alat kelamin jantan doang kah? Nah, kalau soal yang jantan, soalnya kucing jantan saya habis steril, tapi disisakan cuma alat kelamin dan tempat telur doangnya, betul. Jadi kalau yang jantan itu yang diambil adalah buah pelirnya, testisnya yang diambil. Jadi ya penisnya masih ada, kantong skortumnya juga masih ada. Tapi itu tadi testisnya yang kayak bakso itu diambil. Memang cara untuk mensteril jantan memang seperti itu. Jadi yang diambil adalah testisnya, kantongnya masih ada, penisnya masih ada. Kemudian adakah perbandingan antara steril subsidi dengan steril normal? Ya, betul sekali. Biasanya steril yang subsidi itu dapat dana ya, dana dari komunitas, dana dari dinas, tentunya lebih murah. Tapi kalau yang steril mandiri pastinya agak lebih mahal karena dokter tidak mendapatkan dana dari luar, menggunakan dana dari klinik sendiri. Padahal klinik bisa dijadikan satu gambaran bahwa mungkin harus memberikan gaji kepada karyawannya, harus ada operasional klinik yang harus dijalankan, jadi pastilah akan berbeda biayanya. Tapi esensinya sama. Boleh melakukan steril di dokter hewan dengan mandiri, boleh juga dengan yang dari dinas, dengan yang lebih murah, atau dengan komunitas. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya ya. Kata dokter kalau udah disterilkan bisa menekan rasa birahi ya, tapi di kucing jantanku habis steril H+3 dia tetap ngeong-ngeong dan kenceng nyari betina. Nah jadi begini, riwayat kenapa dia masih ngeong-ngeong. Pada saat disteril, hormon yang sudah terlanjur diproduksi itu masih beredar dalam tubuh dia. Nah, begitu disteril, pabrik hormonnya diambil, dia sudah tidak lagi mensekresikan hormon testosteron. Sehingga lama-lama hormon yang sudah terlanjur beredar ini lama-lama akan turun dan dia akan lebih kalem. Bahkan ada yang sampai 1 bulan. Ini memang tergantung jumlah hormon yang sudah terlanjur diproduksi sebelum disteril. Jadi jangan heran kalau masih H+3 ya wajar karena hormonnya masih tinggi. Nah, lama-lama dia akan turun seiring berjalannya waktu. Kemudian, mudah-mudahan menjawab ya. Dok, ada kasus, dengar, dok, ada kasus, sebentar. Saya coba scroll ya di sini biar lebih cepat. Kalau kita melihat apa yang ditanyakan, dok, ada kasus, dengar kata Poren dia mau steril kucing betinanya. Nah, pas sampai klinik, dia temuin tim. Sebentar, coba saya scroll ke bawah. Dia temuin tim ya, sebentar. Saya coba gedein saja nih. Sebentar. Saya coba gedein ya biar kelihatan gede. Nah, coba saya baca lagi ya. Saya baca lagi ya, dok. Ada kasus dengar kata Pak Oren dia mau steril kucing betina. Pas sampai di klinik, dia temuin tim kliniknya. Tanya-tanya perihal steril setelah dikasih penjelasan bahwa pengaruh obat bius 50-50 antara hidup dan enggak, dia jadi mundur nggak mau steril. Apakah benar dok obat bius itu bisa membuat anak bulu mati? Ya, obat bius rekan-rekan sekalian, secanggih apapun obat bius, baik yang inhalasi, obat bius yang disedot ya dengan gas, bantuan gas, oksigen, ataupun yang diinjeksi, ketika obat itu masuk dalam tubuh dia, kita tidak bisa mengontrol sepenuhnya respon individual. Sehingga kenapa teman-teman diwajibkan mengisi inform consent. Inform consent itu yang di situ menampilkan satu statement di mana tidak ada jaminan terhadap kehidupan ketika diberikan obat bius. Karena obat bius secanggih apapun pasti ada risiko di mana respon individual itu bahkan bisa menyebabkan kondisi anabol itu nggak tertolong. Tetapi sejauh ini pengalaman saya praktek lebih dari 20 tahun, kasus seperti itu amat sangat jarang terjadi. Walaupun di depan sudah kita sampaikan ada risiko itu, tapi so far sih ketika kita periksa kondisinya sehat, prima, apalagi kita didukung dengan lab gitu ya, kecil sekali kemungkinan terjadi. Walaupun ada tapi kecil, tapi tetap kita sampaikan walaupun persentasenya kecil. Kemudian untuk anak buli yang sudah steril pakannya nggak menggunakan pakan steril apakah boleh? Boleh, boleh saja. Jadi itu adalah opsi. Karena kami memahami tidak semuanya mempunyai kemampuan finansial yang cukup. Boleh, boleh saja. Tetapi apa konsekuensinya? Selain kita mempunyai konsep kalori in, kalori out, kalau boleh saran, yang sudah steril harus kita coba maintain dia untuk tetap aktif. Maintain dia untuk tetap kita olahragakan. Kalau biasanya seminggu sekali, minggu pagi olahraga jalan-jalan, sekarang coba 2 kali seminggu pasca steril. Fungsinya apa? Agar tidak ada timbunan lemak yang semakin banyak dalam tubuh dia. Kemudian, dok, jika testis cuma satu, apa nggak boleh disteril? Karena kalau disteril
pasti klinik minta fototesis ada dua. Nah, ada kejadian namanya monorchidismus. Kejadian di mana kelainan ini terjadi, testis tadi itu tidak semuanya turun ke kantong skortum. Ada yang masih tersisa di dalam rongga perut dia. Nah, kalau kita mau mensteril agar dia tidak bisa membuntingi betina, agar hormon testosteronnya drop, harus dua-duanya diambil. Karena kalau yang diambil cuma yang ada di luar, yang di dalam belum diambil, maka ini akan memberikan dampak dia seperti tidak disteril. Karena testis yang di dalam tadi itu tetap memproduksi memproduksi sperma dan tetap memproduksi testosteron. Jadi harus dipastikan harus dua ya. Kalau satu, apa yang dilakukan? Silakan di USG. Pastikan apakah dia memang cuma satu atau memang ada satu yang tertinggal di dalam. Kalau yang satu tertinggal di dalam, ya harus kita ambil. Caranya seperti apa? Seperti operasi betina. Kita buka rongga perutnya, kita ambil testisnya, baru dia akan sebagaimana kucing yang normal, disteril, dua-dua bijinya diambil. Mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Novi. Untuk anabul yang habis steril, dokter di klinik meresepkan obat untuk ditebus di apotek. Obat-obat itu antibiotik, salep manusia, apakah bisa mengobati anabul pasca steril? Nah, terkait dengan obat, ini memang yang kita pahami sebagai satu zat aktif, entah itu antibiotik, entah itu anti radang, entah itu yang diminumkan, entah itu yang diberikan lewat luar, antibiotik, anti radang, itu semuanya dikondisikan sedemikian rupa yang spesifik untuk meminimalisir dampak dari infeksi bakteri. Jadi sediaan obat, sebenarnya dokter hewan itu mempunyai kekuasaan untuk membuat resep untuk ditebus ke apotek. Jadi kalau ada dokter dia meresepkan dengan selembar kertas resep gitu ya. Kertas resep kemudian harus ditebus di apotek. Obat yang digunakan juga obat manusia. Cuman dokter harus mengkoreksi dosis, pemakaian, indikasi, serta kontraindikasinya. Jadi, kewenangan dokter untuk membuat resep itu sama dengan dokter umum ataupun dokter gigi. Sama-sama mempunyai kekuasaan untuk membuat resep. Jadi ada kertas resep ya, yang di situ tentunya bisa memberikan rekomendasi kepada klien untuk membeli obat di apotek. Jadi, oke-oke saja. Memang ada kewenangan hak dokter untuk memberikan resep kepada apotek sama dengan dokter umum dan juga dokter gigi. Jadi nggak usah khawatir, dokter mempunyai tanggung jawab yang tentunya akan memilihkan dengan dosis yang terbaik dengan obat yang terbaik. Nah, kemudian ada Mbak Nadia nih, pertanyaan terkait dengan madu. Madu tidak menyebabkan diabetes ya dok kalau dikonsumsi dalam takaran yang wajar. Untuk ya madu itu sama seperti halnya asupan ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Komponen-komponen karbohidrat dengan rantai gula yang sederhana itu ada di madu. Ada fruktosa, ada sukrosa, ada galaktosa, dan dampaknya apa? Itu bisa memberikan dampak sumber energi. Ya tentunya memang harus diberikan dalam takaran yang wajar ya. Tidak boleh setiap hari dua sendok terus ya. Sama seperti hanya ketika anak-anak sering diberikan yang manis-manis, itu akan memicu terjadinya diabetes. Selama diberikan secara wajar, tidak ada masalah. Kemudian untuk telur anjing yang tidak turun apa risikonya dok? Kalau telur anjing tidak turun, ya dia akan tetap birahi. Walaupun pada saat kita melihat kantong skortumnya itu kempes, nggak ada, tapi karena di dalamnya masih ada testis, ya dia akan tetap birahi. Dia tetap akan punya insting kejantanan. Dia masih mempunyai insting untuk mengawini karena testisnya belum diambil. Problemnya apa? Dia nggak turun saja. Coba kalau dia turun, ketahuan kita steril, tuntas tuh problem-problem yang berhubungan dengan perilaku-perilaku pejantan. Kemudian ada lagi dok, kucing saya habis steril oleh dokter Eka minggu kemarin, tapi susah susah sekali diberi minum obatnya. Hanya bisa dikasih salep saja. Apakah tidak apa-apa? Kemampuan kita untuk memberikan obat ya memang tantangannya beda-beda. Ada kucing yang kalem gitu ya, dikasih obat tuh gampang banget. Tapi ada yang dia berontak, dia tidak suka dikasih obat. Nah, perlu pendekatan yang lebih intens. Yang paling penting ketika memang pada saat situasi dia tidak susah diberikan obat yang per oral, kalau yang jantan ya, yang jantan bisa dioptimalkan saja yang salepnya. Tentunya salep mungkin relatif lebih gampang dibandingkan harus dengan membuka mulut dan harus memberikan. Idealnya emang obatnya diberikan secara maksimal. Tapi kalau memang tidak bisa diberikan minum, setidaknya salep. Salep obat luar itu untuk meminimalisir biar dia tidak ada kontaminasi luar dari luar tubuh yang berpotensi menjadi radang. Mudah-mudahan menjawab Mbak Vivi. Masih di Mbak Novi, untuk anabul dibius kata dokter hewan, kalau anabul dibius reaksi lama tidur dan bangunnya juga lama. Namun sebaliknya jika dibius reaksi bangunnya cepat, bangunnya juga cepat. Nah, betul.
Ini terjadi di anak-anak kucing yang masih muda terutama. Saya pernah menjumpai kasus ketika kita melakukan pembiusan, itu memang dia nggak segera terbius gitu ya. Dia agak bandel memang. Kita sampai double dosis pun dia masih masih sehat gitu ya, belum terbius. Nah, ini respon individual dan biasanya terjadi pada kucing-kucing yang masih muda. Kenapa kok seperti itu? Karena fungsi hati sama ginjalnya masih bagus. Beda dengan kucing yang udah tua. Kalau yang masih bagus, ya dia bisa menetralisir efek biusnya. Jadi kadang-kadang agak susah tuh kita membius yang relatif pengalaman saya pribadi ya. Saya pribadi agak sedikit perlu kewaspadaan ekstra untuk yang masih di atas di bawah 6 bulan 7 bulan ya itu memang agak bandel biasanya. Tapi kalau Australianya udah di atas 2 tahun 3 tahun sekali suntik langsung terbius. Nah itu memang seperti itu yang saya alami sendiri. Kalau nggak ada yang turun dok, nah kalau nggak ada yang turun ya ini harus dipastikan apakah memang dia secara anatomi memang dia mengalami kelainan secara genetik atau memang dia nggak turun. Kalau nggak turun ya harus kita USG dulu, kita pastikan ada apa enggaknya gitu kan. Setelah di USG ketahuan ada ya baru kita steril. Harusnya turun, tapi ada abnormalitas yang akhirnya dia tidak turun. Mbak Novi masih ada pertanyaan lagi? Iya, iya wajar sih. Jadi memang kadang-kadang kalau kita melihat apa yang kita dalami ya di dunia hewan kesayangan itu pasti ada dinamika-dinamika yang kadang-kadang suatu hal yang baru dan nggak usah sungkan-sungkan untuk menanyakan karena kita ingin informasi yang betul tidak menyesatkan. Kemudian paling anti obat tablet jadi diganti dengan resep obat cair. Betul, memang individual sih individual. Itu yang menyebabkan treatmentnya juga beda-beda. Ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang susah. Sehingga harapannya ini bisa diberikan sesuai dengan dosis. Nggak apa-apa Mbak Novi, santai. Kita memberikan pertanyaan itu membuktikan bahwa kita itu aware. Kita itu perhatian dengan hewan kesayangan kita. Yang lebih fatal adalah kita nggak tahu tapi kita nggak mau nanya. Akhirnya melakukan sesuatu hal yang justru malah fatal. Nah, sehingga dengan forum seperti ini harapannya bisa mengklirkan apa yang tidak clear gitu ya. Harapannya bisa kita dapat kejelasan. Kelainan genetik. Kelainan genetik itu kelainan yang diturunkan. Ada orang kena asma misalnya, atau orang kena diabetes, itu ada kelainan genetik dari orang tuanya. Dan itu diturunkan. Ada kromosom alela, kalau dulu kita belajar genetika ya, ada alela, ada kromosom yang itu berpengaruh terhadap anak keturunannya. Dan salah satu hal yang perlu kita waspadai, kalau problemnya itu genetik, itu biasanya tidak bisa diobati, hanya bisa diminimalisir risiko. Seperti contohnya yang diabetes tadi, atau orang yang kena asma gara-gara orang tuanya asma atau dia penyakit gula gara-gara orang tuanya gula itu hanya bisa di-maintain saja karena ada faktor genetik yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Tidak semua penyakit genetik, tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh faktor genetik yang sering kita sebut sebagai kelainan genetik, termasuk autoimun. Autoimun juga beberapa berhubungan dengan genetik ya, bisa diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Oke, saya senang sekali hari ini. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, artinya teman-teman semuanya itu aware terkait dengan hewan kesayangannya. Jadi itu menjadi satu bekal utama untuk kita bisa memberikan yang terbaik, sehingga lifespan-nya bisa lebih panjang, dan kita tentunya bisa memberikan yang terbaik buat hewan kesayangan kita. Ya, jadi harapannya kita bisa memberikan kesempatan hidup lebih lama lagi, dengan kita memberikan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup. Kita bisa, atau Japri juga boleh, atau disampaikan ke panitia, ke teman-teman juga boleh. Nanti bisa kita tindak lanjuti. Saya kembalikan ke Dokter Ajeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Eko. Terima kasih banyak juga seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif pada momen tanya jawab kali ini. Semoga materinya yang disampaikan serta pertanyaan-pertanyaan dapat bermanfaat untuk owner-owner yang sayang kepada Anabul tentang kesehatan hewan juga. Sampai jumpa di acara webinar Kaca Musa berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima Sehat-sehat kasih dan lancar-lancar. banyak. Thank you, thank you, thank you.